Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat EHJM, saat ini saya berada di Bait Al-Quran Al-Akbar Jalan Gadus, Palembang. Sepertinya anak pesantren tempat ini lagi menunggu dan ingin menyambut siapa ya? Ternyata ingin menyambut Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budiwaluyo berserta rombongan. Saya jadi penasaran tempat ini. Mungkin teman dan sahabat juga penasaran ya. Yuk ikutin saya masuk ke dalam. Nampaknya dua nama yang ada di atas ini adalah pendiri dari Yayasan Pondok Pesantren tempat ini. Setelah naik ke atas, kita disambut suatu ruangan untuk tempat menerima tamu dan beristirahat. Masuk ke ruangan ini, kita bisa melihat berbagai macam ayat dari Al-Quran Al-Akbar. Wah, sangat menakjubkan sekali ya. Saya pun merasa kagum. Ternyata di Palembang ini dikenal seluruh dunia karena ada Al-Quran terbesarnya. Setelah melihat beberapa ayat Al-Quran dengan ukuran yang besar, tempat ini juga menyediakan berbagai macam busana, tentunya beraneka aksesoris dari ayat Al-Quran dan tentunya menambah suasana yang kental keislamannya. Sebaiknya tonton video ini sampai selesai biar tidak gagal paham. Selain menyediakan busana muslim, tempat ini juga menyediakan berbagai macam busana daerah Sumatera Selatan dengan aksesorisnya. Bagaimana awal dan mulanya berdirinya Al-Quran Al-Akbar ini? Yuk ikutin kisah dari salah satu pendirinya dan pembuatnya, Ustadz Haji Sowalila. Rombongan juga di Provinsi Sumatera Selatan dan yang lain, dan Pak Kiai, para rombongan dari Hebitren Pusat, Provinsi dan juga Kota Palembang dan Sumatera Selatan yang hadir, yang saya muliakan, dan insya Allah kita doakan Pak Dodi, Pak Kiai dan semua yang hadir panjang umur, amin, sehat walafiat, hidupnya semakin penuh dengan berkah, amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan bihudurikum, welcome to Bait Al-Quran Al-Akbar. Al-Quran Al-Akbar adalah Al-Quran satu-satunya dan terbesar di dunia, dinobatkan oleh Museum Rekor Dunia pada tahun 2012 dan disahkan oleh 51 negara Islam, parlemen negara-negara Islam pada tahun 2012 ketika konferensi parlemen Islam dunia di kota Palembang. Dan alhamdulillah Al-Quran Al-Akbar ini juga sudah dikunjungi oleh 47 negara Islam, qori-qori'ah internasional dari 47 negara pada tahun 2013-nya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dengan takdir Allah, dengan ketentuan Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Aku yang menurunkan Al-Quran kata Allah, dan aku yang akan menjaga dan memeliharanya. Banyak cara
Allah memelihara Al-Quran dengan melalui ditanamkannya di dalam otak dan hati para hafiz kita, para qori kita, para ulama kita, termasuk para khattat atau kaligrafer. Salah satunya adalah saya yang Allah takdirkan untuk diberi kemampuan untuk menulis kaligrafi beserta teman-teman kami yang terlibat dalam penulisan dan pengukiran Al-Quran Al-Akbar ini. Untuk diketahui, tidak ada kata yang sangat penting yang saya ucapkan. Ribuan terima kasih atas kedatangan Pak Kiai dan semua yang hadir di tempat ini. Inilah salah satu cara Allah untuk makin memakmurkan Al-Quran ini. Allah gerakkan pejabat-pejabat, para ulama, para kiai pesantren untuk berbondong-bondong datang ke sini. Nah, oleh karena itu jugalah maka Bait Al-Quran Al-Akbar ini pada tahun 2018 dinobatkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia sebagai destinasi wisata religi terpopuler nomor 1 di Indonesia. Dari Bank Indonesia datang ke sini perwakilannya ingin studi banding katanya waktu itu. Saya bingung, Pak, studi banding apa yang mau dibandingkan di sini? Karena apa? Karena Bait Al-Quran ini bukan tempat wisata. Bait Al-Quran ini tidak ada misi untuk mengundang orang datang ke sini. Tidak ada tujuan apa-apa. Kami buat Al-Quran Al-Akbar ini semata-mata karena kecintaan saya, kecintaan kami dengan Al-Quranul Karim. Inilah ekspresi kami, cara kami bagaimana mengungkapkan bukti cinta, bukti menghormati, memuliakan Al-Quran. Gali potensi, raih prestasi sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kami. Saya tidak bisa menjadi hafiz, Pak Kiai. Saya juga tidak bisa menjadi qori, apalagi suara saya serak-serak becek. Alhamdulillah Allah lenturkan jari-jari saya untuk menulis Al-Quran, menulis kaligrafi, dan mohon doa dan dukungan juga sekaligus mohon doanya. Saya dikirim kitab atau buku kosong tapi bersejarah ratusan tahun dari Rusia, dari imam-imam besar Rusia, dan sudah ada di atas untuk diminta tulis saya 30 juz. Tapi belum saya kerjakan. Baru dikirim beberapa minggu yang lalu. Saya punya teman kenalan di Mekah. Beliau menjelaskan tentang Al-Quran Al-Akbar ini, dan imam-imam besar Rusia dari seluruh negara-negara bagiannya berkumpul meminta untuk minta tuliskan itu. Mohon doanya dan dukungannya agar Allah gerakkan saya dan saya diberi kemampuan untuk menulis Al-Quran tersebut. Pada akhirnya nanti bisa kita sumbangkan atas nama Republik Indonesia untuk Rusia dan negara-negara Eropa lain. Sejarah singkat barangkali perlu kami sampaikan. Tahun 2001, tahun 95, ketika saya keluar dari pesantren Pondok Modern Arisalah Salaum Ponorogo, saya bukan siapa-siapa, belum jadi ustaz, mudabir pun belum sempat diangkat. Kenapa? Karena saya kelas 3 eksperimen, baru mau naik kelas 5 saya sudah berhenti, Pak Kiai. Saya mengundurkan diri karena orang tua saya sudah tidak mampu lagi membiayai saya, dan saya tidak ngerti waktu itu ada program beasiswa atau apapun. Tapi begitu saya pulang, saya yakin ilmu yang sedikit Allah berikan melalui pesantren-pesantren kami bisa saya amalkan. Maka ketika pulang saya amalkan dengan saya ceramah, menyampaikan ilmu balighu anni walau ayah. Saya nulis kaligrafi di emperan masjid kaki lima untuk menulis poster-poster. Yang intinya saya juga cari duit untuk saya persiapan ujian paket C untuk mendapatkan ijazah SMA, dan targetnya kuliah di Raden Fatah Palembang. Dengan izin Allah, Allah kabulkan. Lalu akhirnya sebuah kaligrafi di berbagai masjid dan lain sebagainya, yang akhirnya alhamdulillah saya mendapat kepercayaan dengan bantuan guru kami, guru saya almarhum Kiai Zain Sukri, semoga Allah muliakan di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin. Maka saya mendapatkan kepercayaan untuk menulis Masjid Agung Palembang. Masjid Agung Palembang itu semuanya saya yang bikin, Pak. Nah, dari situlah saya bermimpi ketika malam hari memasang kaligrafi Masjid Agung, bermimpi untuk membuat Al-Quran Al-Akbar ini. Dengan mimpi itulah maka saya kerjakan, dan setelah dihitung 1,2 miliar, impossible, tidak mungkin saya mampu membuat Al-Quran dari kayu 1,2 miliar, padahal uang saya 100 juta pun saya tidak punya. Tapi saya yakin dengan pesan guru kami Kiai Haji Muhammad Maksud Yusuf, intam surullaha yang surukum wa yusabit aqdamakum, maka dengan ikhlas bismillah saya kerjakan. Lalu dikenalkanlah melalui guru kami Kiai Zain Sukri tadi dengan bapak namanya Bapak Dr. Haji Marzuki Ali, belum dokter waktu itu, Bapak Haji Marzuki Ali, Direktur Semen Batu Raja. Di sanalah beliau yang membantu kami bersama dirut utama beliau Bapak Baptistiawan dan teman-teman semuanya mencarikan dana sehingga Al-Quran Al-Akbar selesai 20 juz.
Selesai 19 juz, maaf. Begitu 19 juz selesai, tidak ada lagi yang membantu. Sudah berbulan-bulan stop. Datanglah Menko Polhukam Susilo Bambang Yudhoyono ke Palembang, ke rumah guru kami Kiai Sukri. Pak Kiai menyuruh Pak Yudhoyono membantu. Bantu lahir 1 juz, selesailah 20 juz. Tapi setelah itu sekian bulan tidak ada juga yang membantu. Stop lagi pembuatannya. Inilah kenapa Al-Quran ini targetnya 2004 kelar, tapi tidak selesai karena dananya tidak ada. Tapi dengan izin Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan orang-orang bawahan daripada Presiden SBY dan Pak SBY pada waktu itu untuk meminta saya untuk menjadi anggota DPR Kota Palembang. Saya dicalonkan jadi DPR Kota Palembang. Alhamdulillah selesai Al-Quran 30 juz saya selesaikan dan pesantren kami inapkan. Makanya 2004 saya tidak punya rumah, saya tidak punya harta apa-apa, tapi saya selesaikan Al-Quran Al-Akbar. Apakah saya miskin kiri? No way. Bahkan Allah angkat derajat saya menjadi DPR RI di Senayan 2 periode selama 10 tahun. Dan saya buktikan itu. Maka saya bangunlah bersama Pak Marzukiani pesantren yang luas di tempat ini. Dan ketika 51 negara datang ke sini, saya targetkan insya Allah Al-Quran harus diresmikan oleh 51 negara. Karena tempatnya tidak ada, karena Al-Quran ini baru bertumpuk-tumpuk. 1,2 miliar baru keping-kepingan, belum berbentuk seperti sekarang ini, membutuhkan dana miliaran rupiah lagi. Maka saya tabungkan penghasilan saya sebagai DPR RI, maka uang itulah saya bangunkan seperti yang ada sekarang, dan termasuk membiayai peresmian Al-Quran Al-Akbar tersebut. Alhamdulillah dengan izin Allah selesai. Harapan saya Pak Kiai, Pak Dodi dan semuanya, setelah diresmikan semoga pemerintah mengambil alih Al-Quran ini, membangunkan tempat yang lebih megah dan sebagainya. Tapi apa daya, tidak ada satupun orang yang menoleh mengambil Al-Quran ini untuk ditempatkan. Tapi saya tetap ikhlas. Tapi apa yang terjadi? Ternyata pengunjung berdatangan, kami datang ke sini dan saya bukakan rumah pribadi saya ini sehingga kotor dekil tidak masalah. Maka kami tidak juga kami tempati karena kami ada tugas di Jakarta. Tapi dengan ikhlas akhirnya semakin banyak pengunjung, maka kami bangunlah 3 lantai ini dan rumah kami bongkar bangunan jembatan bergabung dengan pesantren sehingga jemaah datangnya dari sana melewati sini. Maka rumah kamar ruang tamu kami ikhlaskan semua untuk Al-Quran Al-Akbar ini sampailah jadi seperti sekarang ini. Dan berkat bantuan Bank Indonesia, demi Allah, saya sangat bangga, saya sangat bersyukur Pak Dodi Waluyo. Bank Indonesia sangat memperhatikan ini. Belum ada yang lain. Bank Mandiri juga membantu pembangunan pintu gerbang itu dan juga membina UKM. Alhamdulillah. Dan Bank Indonesia yang langsung membangun fisik seperti yang sekarang ini. 10 tahun saya di DPR, saya memang tidak minta. 10 tahun saya tidak melobi-lobi, saya tidak perlu melobi. Bank Indonesia pun tidak saya lobi. Pak Hari yang datang ke sini dengan ikhlas meminta apa yang bisa dibantu oleh Bank Indonesia, maka setiap saat, setiap kami sholat santri kami doakan untuk seluruh keluarga besar Bank Indonesia. Jangan khawatir, mandala ala khairin falau ajrun azri fa'ilihi. Siapa yang serta dalam kebaikan, pahala mengalir tidak akan putus sampai akhir hayatmu, sampai hari kiamat nanti bagi yang ikut serta dalam kebaikan itu sendiri. Percaya dan yakinlah Bank Indonesia, kalian akan mendapatkan pahala walaupun sudah hari kiamat, sampai hari kiamat nanti, walaupun sudah akan meninggal dunia ini. Bawah nanti dulunya itu seng Pak, seng biasa segala macam disulap oleh Pak Heri dan semua Bank Indonesia, tentunya jadilah seperti yang ada sekarang ini. Dan tentu saja urusan masalah seperti ini tidak akan pernah selesai. Dan kalaupun kami boleh, jangan kepala tanggung, dibilang libur basah lah dia. Ya, Pak Heri sudah pernah kasih tahu bahwa ya semoga saja parkiran juga dibangun. Ya, tidak akan lebih mantap lagi. Jadi walaupun sudah di Jakarta, Pak, tetap saja ya di konteks sama yang ketiang kepala di Bank Sumselnya. Apalagi ada Pak Putihnya kira-kira begitu. Karena iya, makanya kepala BI orang baru orang Banten lagi. Sama dengan saya, kelahiran saya di Banten ya. Jadi tentu saja ini bukan hanya Pak Eri, bukan hanya siapa, semua Bank Indonesia. Maka kami yakin, kami percaya, dan kalau kita kerjasama insya Allah percaya dan yakinlah baik Al-Quran ini akan dikunjungi oleh seluruh negara, ibarat Mekah Al-Mukarramah yang didatangi setiap tahun oleh seluruh muslim. Tentu bukan untuk haji, tentu bukan untuk tawaf, tapi untuk membuktikan janji Allah bagaimana Al-Quran ini akan membuat manusia menjadi berkah. Ini saja, saya tidak perlu lama-lama, dan ini juga sudah terlalu lama. Saya juga tidak nyangka ada sambutan seperti ini, karena saya ditugaskan hanya untuk doa saja. Terima kasih sekali lagi, dan sekali lagi Pak Kiai, afwan,
Minta maaf, saya juga tidak nyangka Pak Kiai juga datang, ini luar biasa. Ini luar biasa, saya sangat bersyukur dengan Happy Trade, dan saya juga termasuk di Happy Trade juga, diajak oleh Ustazah Isa. Insya Allah semoga Happy Trade bisa kita kembangkan di Sumatera Selatan dan bermanfaat untuk seluruh Indonesia. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.